Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah mereview secara lengkap Black Clover chapter 381. Di video kali ini, giliran chapter 382 yang akan saya review. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 382 mengusung judul Mereka yang Pernah Menjadi Musuh. Judul kali ini mengacu kepada mereka yang dulu pernah berhadapan dan bertarung melawan Asta sebagai musuh. Tapi kini mereka datang membantu Asta sebagai teman. Di sini kita bisa melihat satu hal yang menarik dari Asta. Dia memiliki cara unik untuk membuat orang yang awalnya adalah lawan berbalik menjadi teman. Entah lewat tindakannya di medan tempur, cara dia berbicara dengan lawannya, atau cara dia memandang lawannya. Dia bisa selalu berhasil menumbuhkan rasa percaya dari lawannya. Hal inilah yang membuatnya unggul dalam tanda kutip dibandingkan Yuno. Yuno pun sebenarnya memiliki pengaruh besar, mampu mempengaruhi dan memberi semangat, tapi biasanya hanya terbatas pada orang-orang yang memang sudah dekat dengannya. Contohnya anggota Golden Dawn. Sementara Asta entah bagaimana mampu menjangkau orang yang sebelumnya berada di sisi yang berlawanan, lalu mematahkan kebenciannya dan membuat mereka melihat sebuah alasan untuk berjuang bersama di sisi Asta. Salah satu musuh terbesar pertama Asta yang kini mendukungnya adalah Mars dan rekan-rekannya dari kerajaan Diamond. Mars datang tepat waktu sesaat sebelum Morris menyingkirkan Asta yang saat itu sedang dilindungi oleh Mimosa. Di sini terjadi momen menarik di mana mantan subjek penelitian yaitu anggota 8 Jenderal Cahaya bertemu dengan ilmuwan gila yang meneliti mereka secara paksa yaitu Morris. Sebenarnya kemunculan mereka tidak terlalu spesial karena cepat atau lambat para pasukan kerajaan Diamond ini memang akan datang bergabung dalam pertempuran membantu Asta. Tapi ada satu pertanyaan menjanggal, terutama ketika Mars mengatakan bahwa dia saat ini datang untuk menepati janjinya. Perlu kalian ketahui, Mars pernah berjanji kepada Asta setelah pertarungan Asta melawan Ladros di hutan penyihir. Saat itu Mars mengatakan, karena Asta sudah menyatakan bahwa mereka berdua berteman, maka jika suatu saat terjadi sesuatu kepada Asta, tidak peduli kapan dan di mana Asta berada, Mars pasti akan datang membantunya. Saat ini Asta memang sedang kesulitan dan butuh bantuan, sehingga kedatangan Mars memang sudah sewajarnya karena dia memang berjanji seperti itu. Tapi bukankah Asta kesulitan tidak hanya saat ini saja? Bukankah Asta berada di ambang kematian bukan saat ini saja? Contohnya Asta yang hampir mati di tangan Luciferos saat peperangan terjadi di kerajaan Spade. Kemana Mars saat itu? Kenapa dia sama sekali tidak menunjukkan batang hidungnya? Padahal dia mengatakan, dimanapun Asta berada dan sedang butuh bantuan, Mars pasti akan datang. Ini menciptakan lubang besar dalam plot ini. Apakah menghilangnya Mars saat itu ada kaitannya dengan menghilangnya mereka saat Zenon menyerang kerajaan Diamond? Jika kita berasumsi bahwa menghilangnya kerajaan Diamond dalam arc invasi kerajaan Spade karena sebuah kebutuhan cerita saja, di mana pertama, Tabata memberikan jatah kepada kerajaan Heart untuk terlibat dalam arc invasi kerajaan Spade. Selanjutnya baru Tabata memberi jatah kepada kerajaan Diamond di arc terakhir ini. Tapi jika kita mengacu kepada sebuah keadilan, kenapa ras elf selalu muncul di setiap momen penting pertempuran? Di arc invasi kerajaan Spade mereka hadir, dan saat ini di arc terakhir pun mereka muncul memberikan bantuan. Jadi sebenarnya, jika kita tidak ingin ambil pusing, semua ini kembali lagi terserah pada Tabata. Hanya saja jika ada celah untuk berteori, maka hal itu ada kaitannya dengan Mars dan yang lainnya yang menghilang saat kerajaan Diamond diserang Zenon. Mungkin saat itu mereka bersembunyi dari Zenon, atau mereka sedang bertugas di luar kerajaan hingga perang di kerajaan Spade berakhir. Jadi mereka tidak sempat membantu Asta, bahkan untuk membalaskan rekan-rekannya yang dibantai Zenon, karena mereka telat bergabung. Sementara saat ini mereka sedang tidak menjalankan misi, dan semuanya ada dan bisa untuk membantu Asta melawan Lucius. Oke, selanjutnya ada satu momen di chapter ini yang kembali memancing kita untuk berteori liar, yaitu kemunculan Feremena, pengguna roh sihir bumi sekaligus salah satu dari 8 Jenderal Cahaya kerajaan Diamond. Yang membuat menarik sebenarnya bukan sekedar munculnya roh sihir bumi itu sendiri, karena lagi-lagi cepat atau lambat hal ini memang akan terjadi. Yang benar-benar memancing rasa penasaran saya adalah ucapan Morris kepada Feremena. Dengan nada penuh kebanggaan, Morris menyebut Feremena sebagai hasil karyanya yang paling sukses. Nah, di sini pertanyaan
pertanyaannya muncul. Apa sebenarnya yang membuat Feremena dikatakan lebih sukses dibandingkan karya Morris yang lain seperti Mars, Ladros, Fana, dan para jenderal cahaya lainnya? Jika kita perhatikan, jawabannya bisa jadi terletak pada satu hal saja, yaitu roh sihir bumi itu sendiri. Dari semua jenderal cahaya, hanya Feremena yang memilikinya. Fana memang pernah memiliki salamander, tapi pada akhirnya roh sihir api itu meninggalkannya, yang membuatnya tetap tidak seistimewa Feremena di mata Morris. Dari sini muncul sebuah asumsi atau dugaan bahwa Feremena tidak mendapatkan roh sihir bumi melalui pemilihan alami langsung oleh roh sihir itu sendiri seperti biasanya. Bisa jadi Morris lah yang secara langsung dalam tanda kutip memberikan roh sihir itu kepada Feremena, sama seperti kemungkinan yang terjadi pada Fana dengan roh sihir apinya. Jika ini benar, berarti selama berada di kerajaan Daimon, Morris telah melakukan penelitian intensif tentang roh sihir. Dia mungkin menemukan metode untuk menanamkan roh sihir ke tubuh manusia tanpa melalui proses pemilihan alami. Dan sejak saat itu, mungkin dia bertekad untuk menanamkan keempat roh sihir, yaitu Salamander, Undine, Sylph, dan Gnome pada subjek penelitiannya, yaitu 4 orang dari 8 jenderal cahaya. Asumsi ini kini bisa menjelaskan kenapa Mars dan Lotus berada di dungeon yang sama dengan Asta dan Yuno di awal cerita. Jawabannya karena mereka ternyata bukan sekedar mencari harta berharga biasa, tapi sepertinya memang ditugaskan oleh Morris untuk mengambil sebuah gulungan sihir yang berisi roh sihir angin, yaitu Sylph. Yang ironisnya, roh sihir angin itu justru memilih Yuno sebagai tuannya. Nah, di chapter 382 pun mengkonfirmasi salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan hingga saat ini, yaitu apakah Black Clover movie Sword of the Wizard King adalah canon. Di chapter ini dijawab langsung bahwa movie itu ternyata 100% canon. Latar waktunya terjadi sebelum arc invasi kerajaan Spade. Buktinya jelas, Lucius menggunakan sihir dari ketiga mantan kaisar sihir sebelumnya yang muncul di movie, yaitu sihir Legion dari Princia Vanibani, kaisar sihir ke-11, lalu sihir Berir dari Jester Galandros, kaisar sihir ke-16, dan sihir irisan es dari Edward Avalace, kaisar sihir ke-20. Selain dari sihir, bahkan salah satu karakter dalam movie-nya muncul langsung di chapter kali ini, yaitu Millie Maxwell, sang peneliti dari Laboratorium Penelitian Alat Sihir cabang ke-0 Kerajaan Clover, yang saat itu terlihat seperti sedang aura farming di ruang penelitiannya. Sally pun diperlihatkan bekerja bersama Millie, persis seperti cerita dalam movie-nya. Sekre pun seakan-akan terlihat mengetahui apa yang dilakukan para peneliti itu, karena di movie-nya, Sekre pun termasuk ke dalam bagian dari mereka. Bahkan Noel pun terlihat mengenali mereka, karena dia pernah bertemu mereka satu kali dalam movie-nya. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi. Sekarang kita bisa ketuk palu bahwa Black Clover movie Sword of the Wizard King adalah canon. Di chapter ini pun ada satu detail menarik lainnya, yaitu pada alat sihir yang diciptakan Sally. Hasil dari penelitiannya terhadap tubuh Asta yang sama sekali tidak memiliki mana. Dari penelitiannya itu, Sally berhasil membuat sebuah amunisi khusus yang ketika mengenai targetnya, mampu membuatnya tidak bisa menggunakan sihir selama 5 detik. Sekilas efek itu terlihat singkat, tapi jika dipikir-pikir, ini adalah replika dari kondisi Asta sendiri. Bedanya, Asta mengalaminya secara permanen. Dan disinilah letak menariknya. Untuk bisa menciptakan efek yang sama, Sally pasti sudah memahami konsep tubuh Asta secara mendalam. Dia harus tahu apa yang membuat tubuh Asta benar-benar nol mana, lalu mengaplikasikan prinsip itu ke dalam amunisinya. Jika Sally sudah sampai di tahap ini, bukankah ada kemungkinan dia juga mengetahui cara membaliknya? Mungkin saja Sally tahu bagaimana membuka kunci yang selama ini membuat aliran mana Asta tertutup. Dan jika itu terjadi, bayangkan Asta yang selama ini mengandalkan anti sihir, tiba-tiba punya akses pada sihir secara permanen yang akan membuatnya melampaui Yuno. Oke, selanjutnya di akhir chapter 382, kita disuguhi kemunculan para elf yang dipimpin langsung oleh Patri. Sekilas, ini mungkin bukan momen mengejutkan, karena kehadiran mereka dalam membantu peperangan sudah pernah terjadi juga sebelumnya. Tapi yang menarik di sini bukan soal para elfnya, melainkan Patri itu sendiri. Kita tahu sejak Grimoire-nya diubah dan diambil alih oleh Zagreat, dan kemudian lenyap ketika Zagreat mati, hingga kini Patri tidak memiliki Grimoire lagi, dan dia kehilangan sumber kekuatan utamanya. Dia bahkan pernah mengakuinya sendiri di kerajaan Spade, bahwa tanpa Grimoire, kemampuannya sangat terbatas, dan dia tidak bisa banyak membantu. Lalu sekarang, dia kembali muncul di medan pertempuran untuk melawan ancaman yang bahkan bisa dipastikan jauh lebih berbahaya daripada Lucifero. Dan saat ini Patri masih terlihat tanpa Grimoire sama sekali. Perhatikan baik-baik, Raya saat terbang pun masih membuka Grimoire-nya, tapi Patri tanpa Grimoire. Lalu bagaimana dia bisa melayang di udara tanpa Grimoire atau alat sihir seperti sapu atau kendaraan lainnya? Apakah dia berhasil membangkitkan Ultimate Magic spesial, di mana Ultimate Magic itu tidak memerlukan Grimoire? Atau mungkinkah Patri sebenarnya sudah mendapatkan Grimoire baru yang belum kita lihat? Satu hal yang jelas, kepercayaan dirinya di hadapan ancaman
ancaman musuh sekuat Lucius memberi sinyal bahwa dia menyimpan sesuatu kekuatan besar, sesuatu yang mungkin belum kita ketahui. Karena di awal kedatangannya, dia mengatakan dengan kekuatan elf, dia akan membantu Asta. Kekuatan elf inilah yang mungkin menjadi kuncinya. Sangat menarik, tapi bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.